Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kelima dulu ya. Karena emang hari ini adalah pertemuan kelima, tapi materi kita ada yang terlewat. Kenapa masuk ke pertemuan kelima dulu? Karena regresi dan korelasi ini sangat penting untuk Anda pahami dalam menunjang tugas akhir. Jadi tugas akhir selain dari tugas KBK juga untuk skripsi atau khususnya ya untuk skripsi S1 atau yang D3 juga bisa jadi bahan acuan untuk tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana jika tema yang akan diambilnya tentang penelitian kuantitatif. Ya, ini adalah penjelasan mengenai regresi dan korelasi. Sebenarnya secara mudahnya bisa diterapkan memakai SPSS maupun Excel sebenarnya, tapi saya sarankan pakai SPSS kalau untuk tugas akhir tuh. Tapi pemahaman secara manualnya tetap itu adalah modal utama. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke regresi dan korelasi. Materinya di slide ini dipersingkat ya, biar Anda tidak terlalu melihat wow banyak sekali untuk regresi dan korelasi, padahal kalau disingkat cuma beberapa slide. Oke, apa itu yang dimaksud dengan regresi dan korelasi? Yang pasti regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jadi di dalam statistik itu pasti ada beberapa variabel. Ada yang disebut variabel X dan variabel Y. Apa itu variabel X? X dulu nih, gue tulis di sini. Yaitu variabel yang menerangkan perubahan atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang akan diduga atau variabel terikat atau tidak bebas. Jadi di dalam statistik itu ada dua jenis variabel X atau Y. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jika digunakan hanya dua variabel, disebut regresi dan korelasi sederhana. Seperti apa contohnya? Ini, X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1. Contohnya nih, yang sekarang lagi hot isu. X-nya nih, misalkan pengaruh undang-undang hak cipta. Ya, pengaruh penetapan ya, undang-undang hak cipta terhadap demo besar-besaran buruh. Nah, X-nya kan undang-undang hak cipta, Y-nya demo buruh. Kenapa undang-undang hak cipta itu masuk ke dalam variabel bebas? Ya, variabel bebas dan ini Y-nya terikat. Variabel bebas sebenarnya mempengaruhi demo itu bukan hanya penetapan undang-undang hak cipta ya. Kita tahu demo itu terjadi gara-gara ada kesalahan kemarin pengucapan dari Ahok misalkan jadi demo. Terus pada saat pemilihan umum yang dirasa tidak transparansi akhirnya timbul demo. Jadi si Y ini ya merupakan variabel tidak bebas. Variabel bebas di sini apa aja yang mempengaruhi Y bisa gitu. Demo ini, demo nih, anggap aja ini demo. Demo di Indonesia kan terjadi bukan hanya kemarin saja terjadi undang-undang hak cipta. Pada saat pengumuman presiden juga terjadi demo. Penyebabnya apa? Itu makanya di sini X itu variabel bebas. Bebas apa aja yang menyebabkan terjadinya demo gitu. Ya. Demo mulai dari tadi yang Ibu sudah bilang. Salah ucap dari Ahok, pemilihan gubernur misalkan, pemilihan presiden. Oke, next ya, bisa dipahami ya. Itu yang hot isunya. Oke, jika digunakan lebih dari dua variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Ini X-nya ada dua, ada X1, X2 dan Y. Atau kebalikannya, X-nya 1, Y-nya ada 2, Y1, Y2. Kita kaitkan ke demo yang tadi. Pengaruh dari penetapan undang-undang hak cipta, pengaruh dari penetapan undang-undang hak cipta dan
sikap tidak konsistennya DPR mengakibatkan demo. Jadi X1-nya ada penetapan undang-undang, Y2-nya sikap DPR misalkan, Y-nya demo. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa gali untuk bahan UAS, mau variabelnya seperti apa ya. Kalau Anda lebih paham untuk variabel berganda silahkan, X-nya ada 2 misalkan. Kalau mau yang sederhana silahkan, ada X1, Y1. Oke, next ya. Rumus untuk mencari analisa regresi sederhana ya. Rumusnya simple banget, yaitu dilambangkan dengan Y sama dengan A plus BX. Ya, yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Bila diberikan data sampel, ini kan X1, Y1. Datanya ada berapa N. Jadi, rumus untuk mencari persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BE. Untuk bisa mewujudkan bagaimana pola hubungan antara variabel tersebut, karena regresi itu ya, mencari pola hubungan, kita harus menghitung dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Kita masuk untuk mencari rumus B seperti ini. Ini adalah banyaknya, ini adalah sigma dari X dan Y. Permainannya cuma sigma aja ya. Dan ini untuk mencari A. Oke, lebih detailnya ada di contoh ibu. Ini rumusnya penempatannya tidak pas ya. Lihat nih. Ibu punya data tentang tabel tinggi badan dan berat badan. Di sini ada variabel X. Variabel X-nya adalah berat badan. Variabel Y-nya adalah tinggi badan. Lupa tuh. X-nya adalah berat badan, Y-nya adalah tinggi badan. Ini kan diumpamakan ya. Berat badannya 70, tingginya 155. Berat badannya 63, tinggi badannya 150. Berat badannya 72, tingginya 180. Ini artinya apa? Bener gak sih gitu, jika tinggi badan itu mempengaruhi berat badan, itu kan intinya seperti itu. Oke, sudah menemukan data X dan Y, kita bikin dulu untuk memudahkan perhitungan dari persamaan regresinya ya. Ini ya rumusnya ya, Y sama dengan A plus BE. Kita bikin tabel seperti ini, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y ya. Ini sigmanya, Ibu udah totalkan, X nya berapa, Y nya berapa. Ini totalnya juga sudah Ibu bikin, Anda nanti lengkapi ini. Ini kan hasil dari mana? Dari 70 kuadrat. Yang ini hasil dari mana? Y kuadrat 70 kuadrat ya, ini 155 kuadrat. Ini hasil dari mana? Hasil perkalian dari X dan Y. Ini ceritanya udah dilengkapi, semua hasilnya adalah ini. Kemudian setelah itu sebagai kelengkapan dari data yang sudah kita buat, kita bikin diagram pencarinya. Ini seperti ini, X-nya di sini untuk X horizontal, Y-nya untuk vertikal. Terserah Anda ya untuk membuat skalanya seperti apa. Ibu contohin aja deh, ini ada 60, 80, 100 untuk berat badan. Dan untuk tinggi badan 120, 140, 160. Nah ini gampang, 70 berat badan, tingginya 155. Seperti ini. Ini 63, X-nya 150, Y-nya tinggal disambung-sambungkan, kemudian dikasih titik pepotongan tersebut, jadilah diagram pencar. Ini kan mencar akhirnya ya gitu. Oke, masuk ke persamaan regresi. B sama dengan rumusnya ini, N banyaknya sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N banyaknya data sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Kita masukkan
N-nya ada 12. Dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya data 12. Sigma XY ini. Makanya kenapa perlu ada sigma penjumlahan tersebut untuk memudahkan memasukkan ke dalam rumus ya. Ada masuk-masukan berdasarkan rumus. Gampang, sudah ada ya. Sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa ya. Maka hasil dari perhitungan B adalah 3,22. Sudah ketemu tuh untuk B. Kita harus mencari A. Karena untuk regresi itu Y sama dengan A plus BX. Rumusnya adalah seperti ini. Sigma Y dibagi N dikurangi B dalam kurung sigma X per N. Kita masukkan untuk Y nya 1850 dibagi 12 ya. Ini ya, B nya sudah ketemu, tinggal memasukkan saja B nya ke sini. Sigma X 202 bagi 12. A, ketemulah A, minus, nggak apa-apa minus ya, 61,04. Jadi persamaan regresinya ketemu di angka ya, Y sama dengan A plus BX. Ini untuk A, ini untuk B. X nya mana? X nya kan mencari nanti data yang lain gitu. Maka rumusnya A plus BX. Ini artinya apa? Nah, X di sini misalkan nih nanti X nya 90 di sini ya. Ini kan gak ada X 90 nih kebetulan. Nanti bisa jadi persamaannya kalau misalkan nih X sama dengan 90, jadi Y sama dengan 61,04 tambah 3,2 kali 90. Nanti ketemu Y nya berapa? Ya kan nyari Y. Kalau beratnya segini, kira-kira Y nya berapa ya gitu kan. Kalau beratnya 90, kayaknya tingginya 180 atau 185 seperti itu. Jadi mencari prediksi. Oke ya, bisa ya. Makanya di sini rumusnya A plus BX. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, X-nya tinggal nanti prediksi untuk yang akan datang berapa. Yang belum diketahui di tabel ini. Oke, next. Regresi sudah selesai. Masuk ke korelasi. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan, keeratan hubungan antara dua variabel ya atau lebih ya melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Kalau tadi regresi mencari hubungan, kalau ini mengukur kekuatan. Jadi yang namanya regresi dan korelasi tidak terpisah ya. Seperti mata uang logam, nggak bisa kita cuma butuh depannya aja, belakangnya nggak butuh gitu. Saling mengikat. Rumus untuk koefisien korelasi dilambangkan dengan R ya. Oke, dilambangkan dengan R. Ini rumusnya harus diingat ya. Regresi mencari hubungan, pola hubungan. Kalau korelasi mencari kekuatan. Oke, sudah ada ini. Masih berlanjut tentang studi kasus yang tadi, tinggi badan dan berat badan dan tinggi badan. Ini masuk ke analisa korelasi sederhananya. Tadi tuh ibu udah tulis kembali, misalkan X-nya berapa, Y berapa, X kuadrat, Y kuadrat, sigma X ya. Rumusnya adalah seperti ini, pakai akar ya. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Ini seperti ini, dipahami saja, dilihat daripada ibu banyak ngomong. N-nya 12. Sigma XY-nya kan ini, sudah ketemu sigma XY. Sigma X-nya sudah ada. Sigma Y-nya sudah ada juga. Karena tadi kita sudah ngitung. Makanya Anda nanti kalau ada tugas ngitung pakai Excel boleh ya. Kemudian akar pangkat, nah, masih tetap 12 untuk N-nya, tidak boleh berubah, harus konsisten. Ini untuk sigma X kuadrat, semua sudah ada. Tinggal memasukkan
hitunglah dengan benar. Ibu pilih singkatnya saja. Setelah dikalikan, dikurangi akar pangkat, ketemulah angka-angka ini, kemudian ketemu hasil akhir 0,86. Angka-angka yang Anda nanti ketemukan jika menemukan tugas, kemudian untuk tugas UAS, harus bisa diterangkan dalam sebuah kalimat, nggak boleh cuma hasil akhir. Dari mana acuannya? Kita lihat ke sini, ke tabel arti koefisien korelasi R. Ini menurut referensi Budiono ya. Ada juga referensi Sugiono, Ibu pakai yang Budiono 2001. Bila ya hasil dari R-nya, bila hasil R-nya 0,90 lebih kecil dari L lebih kecil dari 1, yaitu hubungannya yang sangat kuat. Oke, ini dipelajari, dipahami, sudah ada tabelnya. Jadi kalau sudah ketemu angkanya, Anda tinggal lihat saja tabelnya. Ini hubungannya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat ini hasil ini. Terdapat hubungan Y yang positif. Iya, positif karena tidak ada minusnya. Yang kuat. Kenapa yang kuat? Karena 0,86 itu ada di antara ini, di poin yang kedua, bila 0,70 ya dengan 0,90. Antara tinggi badan ya, oke, terdapat hubungan yang positif yang kuat antara tinggi badan dan berat badan mahasiswa. Jadi ternyata ada hubungannya kuat antara tinggi badan mahasiswa dengan berat badan. Paham ya? Biasanya orang yang lebih tinggi berat badannya juga akan lebih, walaupun dia kurus misalkan. Ternyata setelah dihitung dengan regresi korelasi, oh iya, berpengaruh banget yang namanya tinggi badan terhadap berat badan ya. Ada yang kurus, jangkis, tapi berat badannya tinggi, berat badannya besar ya. Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah menemukan untuk regresi R, kita nyari koefisien determinasinya, yaitu kelanjutan dari korelasi, yaitu rumusnya R kuadrat. Tinggal hasil dari ini 0,86 dikuadratkan saja, itu hasilnya 0,7396 sama dengan 73,96%. Dipersenkan ya. Artinya apa? Variasi berat badan dengan persamaan regresi ya, persamaan regresi ingat Y sama dengan A plus BX ya, kita sudah ketemu tadi minus 61,0 tambah 3,2X adalah sebesar 73,96%. Sisanya dari mana? Sisanya dari 100 dikurangi ini, karena persentase tertinggi ada 100 dikurangi ini, sisanya 26,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi antara berat badan dengan tinggi badan itu sangat kuat hubungannya, dan sisanya 26% dipengaruhi oleh faktor lain ya. Faktor lain itu apa? Misalkan tulang yang besar, seseorang itu berat badannya jadi gede, walaupun dia kurus ternyata tulang-tulangnya gede misalkan. Ada juga kan orangnya kelihatan gemuk banget, tapi pas ditimbang berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan yang kurus, ternyata isinya mungkin dosa air misalkan ya, banyak kemungkinan dari yang kita teliti. Kita meneliti antara berat badan dan tinggi badan dan dipengaruhi oleh faktor lain. Anda juga pernah kan ngelihat orang kayaknya ini berat badannya gede, bakal tinggi gitu ya, karena gemuk gitu, bulet, tapi pas ditimbang lebih rendah dari Anda gitu ya. Paham nggak? Oke, simple ya untuk regresi dan korelasi. Walaupun slide-nya banyak, tapi intinya seperti itu. Anda ditugaskan mencari persamaan regresi korelasi dengan terlebih dahulu mencari A, mencari B ya. Oke, nah sekarang Anda sudah paham nih, masuk ke dalam contoh soal. Ini X-nya pendapatan, Y-nya adalah pengeluaran. Tadi ingat apa X itu variabel apa? X itu bebas atau tidak bebas? Ayo. Y-nya variabel terikat atau apa?
balik lagi ya. Nah sekarang jika pendapatan seseorang 18 juta deh, enggak, pengeluarannya kira-kira berapa, misalkan 17 juta. Jadi kalau ngelihat skala ini X ya, pendapatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran seseorang juga. Jika pendapatannya 23, mau ribu deh, mau juta ya, terserah, pengeluarannya akan seperti ini. Nah, Anda ditugaskan untuk mencari persamaan regresi ya, dengan nanti kalau sudah ketemu nih ya, persamaan regresinya kan Y sama dengan A plus BX. Nah, udah ketemu angka-angkanya seperti tadi yang Ibu jelaskan, X-nya nanti diumpamakan ini 950.000. Ini dalam ribuan bukan jutaan deh ya. Kira-kira pengeluarannya dia akan berapa ya. Kalau X-nya nanti setelah ketemu di persamaan regresinya A plus BX, ini ketemu angkanya, ini ketemu angkanya, masukkanlah X-nya yang 950. Kemudian kita akan bisa tahu kira-kira Y-nya di berapa ya. Y berarti untuk mencari Y, paham ya. Kemudian koefisien korelasinya berapa, koefisien determinasinya seperti apa, dijabarkan dalam sebuah kalimat. Oke, biar tambah pinter ya. Tugasnya ada 2 tuh. Yang ini perorangan, tugas yang konsumsi rumah tangga, ini untuk yang kelompok ya. Ini kan misalkan dengan biaya iklan sekian semakin tinggi ya, apakah penjualan akan meningkat? Ini kan kalau bener gak gitu kan, untuk mencari pola hubungan, bener gak kalau biaya iklan semakin tinggi penjualan juga akan meningkat. Makanya kita perlu regresi dan korelasi. Oke, bisa ya. Ini penting sekali pemahaman regresi dan korelasi. Saya berharap Anda walaupun sudah jenuh ya belajar statistik, udah masuk pertemuan kelima tuh biasanya udah jenuh. Makanya kenapa regresi korelasi digeser dulu, tidak bahasan dulu yang lain, karena penting. Selain untuk pemahaman, untuk TA juga tugas ya. Selamat bekerja ya, kita produktif dengan ucapan bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.